Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran akhlak dalam Islam yang mengajarkan nilai-nilai yang mulia. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Di sini kita akan mengenal lebih dalam tentang akhlak mulia dalam Islam sebagai bekal kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Afif Fahrudin. Saya dari kelas B19, NIM saya 23811307116, yang dimana tugas ini sebagai pengampu dari tugas Creative Content Production pembelajaran PAI. Dalam pembahasan kali ini, insya Allah saya akan mendefinisikan terkait akhlak, kemudian akhlak-akhlak terpuji, kemudian akhlak-akhlak yang tercela atau buruk, kemudian pentingnya akhlak, dan selanjutnya yang terakhir adalah kisah teladan daripada Nabi dan sahabat. Akhlak dalam Islam merupakan istilah yang menggambarkan sifat, perilaku, dan karakter seseorang yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq, yang berarti sifat, perilaku, atau tabiat. Dalam konteks agama, akhlak merujuk pada pola perilaku yang baik dan mulia yang mencerminkan iman seseorang serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak mencakup segala bentuk kebaikan, mulai dari kesopanan, kejujuran, sabar, tawakal, hingga kasih sayang terhadap sesama. Islam menempatkan akhlak sebagai pilar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di mana setiap perbuatan dan tindakan manusia sebaiknya selalu berlandaskan pada prinsip akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyatakan, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam ajaran Islam dan bagaimana Nabi Muhammad SAW diutus sebagai teladan utama dalam pembentukan akhlak yang terpuji. Macam-macam akhlak yang terpuji. Yang pertama adalah jujur. Kejujuran adalah sikap berkata dan bertindak sesuai kenyataan, tanpa mengubah atau menyembunyikan kebenaran. Orang yang jujur selalu dihormati dan dipercayai oleh orang lain. Dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang bersikap jujur. "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar." Quran Surah At-Taubah ayat 119. Akhlak yang kedua yaitu sabar. Sabar berarti kemampuan menahan diri, baik dalam menghadapi musibah, mengendalikan amarah, atau menahan diri dari perbuatan dosa. Kesabaran adalah ciri orang beriman yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Akhlak yang ketiga yaitu tawakal. Tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Tawakal menunjukkan keimanan seseorang bahwa segala hasil akhirnya adalah kehendak Allah. Tawakal bukan berarti fasib, melainkan tetap berusaha dengan penuh ikhtiar, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang keempat, ikhlas. Ikhlas adalah sikap tulus dalam beramal, di mana seseorang hanya mengharap ridho Allah tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Orang yang ikhlas selalu melakukan kebaikan dengan niat yang benar, karena ia sadar bahwa Allah Maha melihat setiap amal perbuatannya. Yang kelima, berbaik sangka.
Berbaik sangka adalah sikap positif terhadap orang lain dan tidak mudah berprasangka buruk. Islam mengajarkan untuk menghindari suudzon, berprasangka buruk, karena dapat merusak hubungan antar sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Macam-macam akhlak buruk atau akhlak tercela. Yang pertama adalah bohong. Bohong adalah perilaku menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kebohongan merusak kepercayaan dan menimbulkan kebencian. Dalam Islam, berbohong sangat dilarang karena termasuk dosa besar dan dapat membawa seseorang jauh dari kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Dan sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada keburukan dan keburukan membawa ke neraka. Yang kedua yaitu iri dan dengki. Iri hati dan dengki adalah perasaan tidak senang terhadap kebahagiaan atau keberhasilan orang lain dan keinginan agar nikmat tersebut hilang dari mereka. Hasad adalah penyakit hati yang dapat merusak hubungan antar sesama dan menciptakan permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah hasad, karena sesungguhnya hasad memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang ketiga yaitu ghibah. Ghibah adalah berbicara tentang keburukan orang lain yang mungkin benar namun dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin orang tersebut. Ghibah dalam Islam diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?" Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat, sombong. Kesombongan adalah sikap memandang diri sendiri lebih baik dari orang lain dan meremehkan orang lain. Sombong sangat tidak disukai Allah karena mencerminkan keangkuhan dan ketidaksyukuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita masuk tentang pembahasan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah, diri sendiri, maupun orang lain. Kenapa sih kita harus memiliki akhlak yang baik? Nah, beberapa alasan mengapa akhlak begitu penting dalam kehidupan seorang muslim. Yuk kita lihat. Yang pertama, mencerminkan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Akhlak yang baik menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Dalam Islam, akhlak yang mulia adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dengan berakhlak baik, seorang muslim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, membangun kehidupan sosial yang harmonis. Akhlak yang baik seperti jujur, amanah, dan pemaaf membantu menciptakan lingkungan yang damai dan penuh rasa saling percaya. Ketika seseorang bersikap baik dan menghormati orang lain, hubungan sosial menjadi lebih kuat dan harmonis. Akhlak baik mengurangi konflik dan menumbuhkan rasa saling menghargai di antara sesama. Yang ketiga, memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Seorang muslim yang berakhlak baik menjadi teladan bagi orang di sekitarnya. Ketika seseorang memperlihatkan kejujuran, kesabaran, dan sikap amanah, ia menginspirasi orang lain untuk mengikuti perilaku yang sama.
Ini sejalan dengan tugas seorang muslim untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam dengan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, mengangkat derajat di mata Allah dan sesama. Akhlak yang baik tidak hanya membuat seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dihormati dan dicintai oleh manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Dengan memiliki akhlak yang mulia, seorang muslim mendapatkan kebahagiaan di dunia dan insya Allah di akhirat. Kisah teladan Nabi dan sahabat. Yang pertama, kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Saat berdagang, beliau selalu jujur dalam menyebutkan kualitas barang, baik kelebihan maupun kekurangannya, sehingga banyak orang percaya dan merasa aman berbisnis dengan beliau. Kejujuran beliau menjadi dasar kepercayaan masyarakat Mekah terhadapnya, bahkan sebelum beliau menerima wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa sikap jujur akan mendatangkan kepercayaan dan keberkahan. Yang kedua, sikap dermawan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang setia, terkenal sangat dermawan. Ketika Nabi meminta kaum muslimin menyumbangkan harta untuk perjuangan, Abu Bakar membawa seluruh hartanya dan menyerahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya apa yang ia tinggalkan untuk keluarganya, Abu Bakar menjawab, "Aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya." Sikap dermawan dan tawakal Abu Bakar menunjukkan betapa besarnya pengorbanan dan keikhlasan beliau demi mendukung perjuangan Islam. Yang ketiga, kepedulian Umar bin Khattab terhadap rakyatnya. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab dikenal sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pada suatu malam, Umar berjalan-jalan mengitari kota untuk memastikan kondisi rakyat. Beliau menemukan seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Melihat itu, Umar segera mengambil makanan dari gudang Baitul Mal dan membawanya sendiri ke rumah ibu tersebut, bahkan membantu masaknya. Kisah ini menunjukkan betapa Umar sangat peduli terhadap rakyatnya dan bertanggung jawab sebagai pemimpin. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.